Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, silakan ya teman sebangkunya, teman kelompoknya, siapa saja yang kita hadir hari ini. Sandri kemana? Sakit gigi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin kita tentang apa? Tentang hukum Paskal. Bella apa hukum Paskal? Persamaan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertentu diteruskan sama besar kesegalaan. Bagaimana persamaan dari hukum Paskal? Siapa? Cayo persamaannya. Nah, terus apa lagi di bawahnya? F1 per A1 sama dengan F2 per. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, masih materi yang kemarin. Selain hukum Paskal, hukum apa lagi yang ada pada fluida statis? Ahmad Faisal, hukum apa? Apa? Archimedes. Hukum Archimedes. Pernah kalian menginjak batu di daratan, ya? Atau ketika di daratan apa yang kalian rasakan? Sakit, ya? Ketika kita menginjak batu tanpa alas kaki di daratan, di sini akan terasa sakit. Ya? Nah, sekarang coba bandingkan, ketika kalian menginjak batu tersebut tanpa alas kaki di dalam air, apa yang dirasakan? Tidak sakit. Ada perbedaan, ya, ketika kita menginjak batu tanpa alas kaki di daratan dan di dalam air. Ya. Apa? Pelampung apa? Pelampung air. Di mana disimpannya? Di akuarium. Terus di mana lagi disimpannya pelampung ini? Kakak di mana ya? Pernah melihat gambar seperti di sini? Nah, apa namanya ini? Pelampung. Katanya di mana? Nah, toren. Ya betul. Fungsi di sini, ketika di rumah kita dipasang pompa air, ya, menggunakan mesin pompa. Nah, terus dimasukkan air itu ke dalam toren. Nah, kemudian dipasanglah pelampung ini, ya, di atas toren itu. Fungsinya untuk apa? Ini sebagai keran otomatis. Ya. Nah, keran ini dibuat mengapung, betul tidak mengapung? Ya. Ini mengapung di dalam air di dalam toren itu, ya. Sehingga air akan bergerak naik seiring dengan ketinggian air. Nah, ketika air kosong, pelampung itu akan membuka keran di sini, ya. Maka masuklah air. Tapi ketika toren itu penuh, nah, pelampung ini berfungsi untuk menutup keran. Kompetensi dasarnya yang pertama merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatan. Jadi kompetensi dasar di sini kita akan melakukan percobaan, ya, percobaan sederhana nanti, kemudian akan mempresentasikan hasil percobaan, kemudian kan akan menganalisis untuk apa kemanfaatannya, ya, dari hasil percobaan kita. Nah, indikatornya menerapkan konsep prinsip hukum Archimedes melalui percobaan, menganalisis hubungan antara massa jenis benda terhadap gaya angkat benda. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah dengan melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara massa
jenis benda terhadap daya angkat benda untuk menguatkan sikap rasa ingin tahu, kreatif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Ya. Nah, ada yang tahu ini apa? Gambar apa? Perahu. Terus ada apa di atas perahunya? Lagangan. Nah, ini namanya perahu atau pasar apa? Pasar kampung. Ya. Kalau kalian pernah bermain, misalnya ke Lembang, ke floating market, itu kan ada pasar kampungnya juga. Ya. Kemudian, nah ini ada di Muara Queen, ya, Kota Banjarmasin itu ada namanya pasar kampung Muara Queen. Ya. Nah, menurut Anda terbuat dari apa bahan perahu tersebut? Dari kayu. Nah, kita bandingkan ketika kayu, nah, yang kita tebang misalnya, orang tua kita menebang kayu, kemudian langsung ditenggelamkan di kolam. Ya. Nah, kayu tersebut akan mengapung atau tenggelam? Tenggelam, ya. Kayu itu akan tenggelam. Nah, tapi kenapa perahu yang terbuat dari kayu di sini itu bisa mengapung? Menurut Asti bagaimana? Kenapa perahu di sini tidak tenggelam? Ada pengaruh? Gaya apa? Nah, biasa kelompoknya tulis anggota kelompok siapa saja, kelas. Nah, alat dan bahannya di sini ada plastisin, gelas ukur, kemudian ada neraca bekas, air, dan tisu. Silakan disiapkan dulu di atas alat dan bahannya. Silakan ada yang bagian tertentunya, ya. Membuat menjadi bulat, membuat piringan, kemudian diukur, ya. Diukur di udara, kemudian diukur di dalam air. 1, 2, 3, ya. Ya, buat membentang piringnya. Ya, di dalam air. Jangan pas ke dasar, kalau ke dasar udah. Nah, berapa? Berkurang tidak? 0, bisa. Percobaannya disimpan lagi itu di bawah. Silakan kerjakan soal-soal yang ada di LKPD itu. Diskusikan dengan kelompoknya. Keadaan saat dicelupkan dalam air, benda plastisin berbentuk bola tenggelam, sedangkan berbentuk piringan terapung. Ya. Nah, program Archimedes itu berbunyi apa? Tadi disebutkan oleh kelompok 5 ayat kelompok 6 ya, tapi di bawah setiap benda yang dicelupkan ke seluruh atau sebagian dari permukaan benda akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung sebesar zat cair yang dipindahkan. Dan sementara ketika di udara benda memiliki berat yang sesungguhnya. Artinya, ya, seorang pandai besi akan membuat sebuah golok dengan menggunakan material besi. Besi yang digunakan memiliki volume 0,02 meter kubik, tercelup seluruhnya di dalam air jika massa jenis air 1000, ya, maka
Hitunglah gaya ke atas yang dialami oleh besi tersebut. Kali-kalikan saja. Massa jenisnya berarti di sini kita punya 1000 kali 10 kali dengan 2 kali 10 pangkat 2, maka nilai di sininya adalah 200 Newton untuk gaya angkat. Gaya angkat, nah coba di sini. Ada sebuah wadah, kemudian dimasukkanlah besi di sini. Nah, misalnya, nah besi di sini. Nah, terjadi gaya angkat. Di sini volume dari besi itu adalah 2 kali 10 pangkat 2 meter kubik. Nah, ini massa jenisnya. Nah, berarti ketika dicelupkan ke dalam air, di sini terjadi gaya angkat. Ya, gaya angkat. Maka gaya angkatnya di sini berapa? Dengan volume 0,02 meter kubik, yaitu 200 Newton. Jadi gaya ke atas yang dialami besi tersebut adalah 200 Newton. Di sini 200 Newton gaya angkatnya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham untuk mencari nilai gaya angkat? Paham ya? Tinggal mengalihkan massa jenis yang cair dikali percepatan gravitasi dikali dengan volume. Volume dari benda tersebut. Nah, tulis dulu selanjutnya. Tempatkan di depan. Kesimpulan-kesimpulan yang dapat kalian tarik dari pembelajaran kita ini apa saja? Bisa, silakan berpilih. Apa saja kesimpulannya? Dikarenakan adanya pengaplikasian berbasis indeks. Ya, terus apa lagi? Pengaplikasian bagaimana? Ya apa? Kasus yang tadi. Nah, kasus apa? Ketika menginjak batu. Nah, terus akan sakit. Kalau tidak, kalau di air tidak terlalu sakit. Karena ada apa? Untuk Archimedes. Nah, kesimpulan yang kita dapat yang pertama dari kasus tadi. Kenapa ketika kita menginjak batu di daratan tanpa alas kaki akan terasa lebih sakit dibandingkan ketika kita menginjak batu tersebut di dalam air? Itu karena ada pengaplikasian dari hukum Archimedes, yaitu ketika dia cair yang mengerjakan gaya pada arah berlawanan dengan gaya gravitasi sehingga berat batu seakan-akan berkurang. Kita tinggal checklist biasa, checklist sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Yang ada di sini berarti kalau sangat sedih minus 1, sedih 2, biasa saja 3, senang 4. Nah, kumpulkan di depan. Kita tiba di penghujung pembelajaran. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pemanfaatan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari serta sifat-sifatnya atau konsep-konsepnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan kenapa kita harus belajar hukum Archimedes. Pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan dulu untuk pertemuan kita hari ini? Tidak ada. Paham ya mengenai pengaruh gaya massa jenis terhadap gaya angkat tadi. Untuk menutup pembelajaran, Bapak silakan lagi kepada ketua murid untuk memimpin doa. Silakan. Alhamdulillah pelajaran fisika hari ini selesai. Alhamdulillah baiknya kita berdoa, berdoa selesai. Berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada